Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita kali ini sudah dihadapkan dengan yang namanya analog switch off ya. Sudah beberapa wilayah sudah mengalami analog switch off dan beberapa wilayah lagi sisanya akan di analog switch off ke depannya. Itu nunggu jadwalnya saja kayak gitu teman-teman sekalian. Namun selama analog switch off di beberapa daerah yang sudah dipergulirkan ataupun yang sedang menanti analog switch off ini masih mengalami banyak sekali masalah ya, baik pada penggunaan TV digital langsung ataupun penggunaan set-top box. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi terkait dengan masalah yang sering dihadapi pada penggunaan set-top box kayak gitu. Ini juga bisa berlaku untuk penggunaan pada TV digital gitu teman-teman sekalian. Jadi bukan berkenaan dengan tutorial ya, pada kesempatan kali ini hanya berbagi terkait dengan informasi yang akan saya bagikan ya, masalah-masalah yang sering dihadapi pada penggunaan set-top box gitu. Yang pertama adalah adanya sinyal lemah. Nah, pada penggunaan set-top box ini ataupun TV digital, jika sinyal televisi digital lemah, maka gambar yang diterima akan buram atau tidak jelas sama sekali teman-teman. Meskipun pada penggunaannya ya, pada kualitas sinyal sekitar 60-70 masih bisa menerima siaran dengan bagus, namun jika kualitasnya itu tidak stabil, hal yang diterima adalah gambarnya menjadi seperti kaset rusak. Nah, jika ada gangguan sinyal seperti pemancar radio, misalnya ada pesawat yang lewat, atau banyak bangunan yang berdiri di antara set-top box dan pemancar, maka gambar yang diterima bisa terganggu juga, kayak gitu. Untuk hal yang ketiga, ini sering banget terjadi ya apabila mengalami kerusakan pada perangkat. Nah, ini terjadi saat set-top box rusak, misalnya karena konsleting atau arus pendek. Maka gambarnya itu tidak bisa menerima sama sekali gitu atau tidak muncul. Atau bahkan set-top box-nya itu tidak menyala sama sekali karena terjadi kerusakan pada perangkat set-top box tersebut. Atau bahkan televisinya, kayak gitu teman-teman. Apalagi musim hujan seperti sekarang ya, karena yaitu tadi penerimaan sinyal bagusnya itu karena di luar untuk menerima sinyal siaran lebih bagus, maka pada saat hujan biasanya dibarengi dengan suara petir atau diikuti dengan petir, angin dan sebagainya yang bisa merusak atau menyambar ke antena tersebut yang menyebabkan kerusakan pada perangkat baik set-top box maupun pada televisinya. Oleh karena itu, kalau misalkan saat hujan lebih baik dilepaskan colokan pada terminalnya untuk menghindari sambaran petir. Yang keempat, masalah dengan perangkat penyimpanan. Jika ada masalah dengan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau flash drive, maka gambar yang diterima bisa berubah-ubah atau tidak jelas. Ini sering banget terjadi ya, kalau misalkan penyimpanannya sudah penuh dan sebagainya. Ini untuk solusinya bisa dilakukan reset pabrik untuk memberikan ruang penyimpanan pada set-top box yang kita miliki. Nah, untuk dengan kembalinya ke setelan awal biasanya ada space memori yang bisa digunakan untuk pengoperasian dari perangkat set-top box itu sendiri. Selanjutnya yaitu kompatibilitas perangkat atau ketersediaan perangkat. Jika set-top box tidak kompatibel atau tidak tersedia dengan perangkat lain seperti TV, maka gambar yang diterima jadi buram atau tidak jelas gitu. Coba diperhatikan set-top box tersebut bisa dipergunakan atau tidak, atau tersedia tidak untuk penggunaan pada televisi itu atau televisi yang sedang kita gunakan. Yang keenam, masalah dengan software. Jika software set-top box rusak atau terinfeksi virus, maka gambar yang diterima bisa tidak jelas atau tidak muncul sama sekali. Nah, jika teman-teman mengalami hal tersebut, ya pertama dilakukan secara pemeriksaan terlebih dahulu oleh diri sendiri gitu pada penggunaan set-top box yang kita miliki. Masalahnya itu di mana? Terjadi pada software atau hardware-nya, pada aplikasi-aplikasinya atau pada perangkat kerasnya gitu. Kalau misalkan pada perangkat kerasnya, misalkan teman-teman belum bisa atau tidak bisa membenahi atau memperbaiki sendiri, maka saya sarankan untuk membawa ke pemasok atau supplier set-top box tersebut atau bisa ke tukang servis terdekat. Semoga informasi ini membantu teman-teman dan juga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.